first question, boleh kamu ceritakan sesuatu keberatan yang kamu menghadapi dalam perjalanan Anda dan apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Jadi dari mana-mana kalau sudah disahkan menjadi warga mereka, di mana-mana pun tetap menjadi warga mereka sampai kami mati, sampai kami nggak ada lagi. Nah kemarin tuh di sini sebelum tahun 2018 itu sudah ada kumpul-kumpul, tapi masih belum resmi. PSHT cabang khusus Singapura ini barusan diresmikan tahun 2018. Ya. Nah, hal yang terberat waktu itu, hal terberatnya itu tahun 2020. Barusan kemarin. Ya. Jadi ketua kami dulu, ketua kami itu harus pulang kampung. Jadi masih 2 tahun kan masih belum stable belum stable di sini. Jadi masih waktu itu kami latihan masih di Sekolah Indonesia Singapura. Kami di sana latihan, terus habis itu pandemi, kami ditutup, nggak boleh latihan lagi. Kita kan sempat vakum 3 bulanan, 4 bulanan ya waktu itu. Semuanya, bukan cuma PSHT aja kan. Ya, terus habis itu Mas Daryono ini yang ketua cabang ini harus pulang kampung, dan di situ saya mulai waktu itu posisi saya sebagai sekretaris 2. Jadi saya harus mengatur ulang take over semua dari PSHT. Ini juga menunjuk saya untuk menggantikan Mas Daryono sebagai ketua cabang. Jadi pada waktu itu saya juga masih belajar kan, harus membentuk pengurus baru yang memang benar tinggal di Singapura, terus bisa terjun langsung, ya kan, dan ya itulah untuk organisasi. Kalau saya sendiri, saya ibu rumah tangga, saya minta ke keluarga saya, khusus hari Sabtu sama hari Minggu, saya mau ke organisasi ini, saya mau kasih waktu saya ke organisasi ini. Oke. Dan mereka mendukung ya. Dan bila start buat silat, umur berapa? Saya waktu itu secondary school. Jadi umur 14. Secondary school di Indonesia. Anggota PSHT ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah calon warga. Dan itu ada 4 tingkatan. Sabuknya hitam, jambon, merah jambu, pink, hijau, sama putih. Nanti kalau udah disahkan, kalau sudah disahkan, nanti ada tingkatan lagi, yaitu warga tingkat 1, warga tingkat 2, dan warga tingkat 3. Dan bila kamu first time start silat, apa perasaan saya pada waktu itu? Sebenarnya saya kan masih kecil masih remaja gitu. Waktu itu sebabnya adalah adik saya, kan saya paling tua. Iya, saya paling tua. Terus adikku ini 1 tahun lebih muda dari aku. Nah, dia ini nakal sekali, cowok. Nakal sekali. Aku dihantam, dipukul, pokoknya diajak mainan itu dipukul. Papaku tahu gitu, dan papaku marah. Lalu papaku bilang, ayo kalian berdua ikut bapak, katanya, ikut bapak. Akhirnya kami dibawa ke tempat silat. Kami didaftarkan, dan kebetulan ini benar-benar kebetulan, bapakku ini bukan orang silat, bukan orang yang tahu tentang silat, tapi dia ini kebetulan kasih daftarnya ini ke PSHT. Dan itu saya merasakan sekarang ini, saya ini beruntung sekali. Kok yang dipilih itu PSHT gitu loh. Kalau klub lain atau pencaksilat lain mungkin saya nggak akan seperti ini gitu.
ya kan biasanya latihan di Indonesia itu memang capek sekali dan keras sekali di Indonesia. Jadi kami latihan di lapangan, kami latihan di jalan, kami latihan di sekolahan gitu. Ini nggak ada pos kayak gini, nggak ada. Jadi pas habis hujan ya udah semuanya kotor semua, ya sudah, sakit semua, ya sudah. Jadi latihannya itu biasanya malam. Jadi mereka nggak ada latihan. Berapa jam? Biasanya mulai isya, jam 7-an gitu. Habis isya ya. Jam 7-an gitu sampai pagi jam 1-2, hampir jam 3 juga. Wah, lama. Iya. Jadi memang begitu. Latihan pencaksilat di Indonesia 3 kali. Berat sekali. Kalau di Indonesia berat, latihannya berat. Tapi banyak yang mau ikut. Iya, banyak yang. Dulu sebelum zaman saya masih penjajahan, memang pencaksilat kan memang untuk melawan penjajahan ya. Jadi memang benar-benar ini bukan olahraga lagi, juga bukan seni lagi. Memang ini untuk itu ya. Nah, tapi di tahun saya ini udah dijadikan seni. Jadi karena gerakannya yang indah, biarpun keras tapi gerakannya kan indah, pasang, tendangan, pukulan gitu kan indah gitu kan. Apalagi dikasih musik, biasanya dikasih musik itu tambah indah. Jadi mereka bilang ini seni bela diri, ya. Terus habis itu tahun 90-an saya disahkan itu maksudnya sudah diakui menjadi ya sudah lama sih juga olahraga. Jadi mereka juga bilangnya ini adalah bagian dari olahraga. Ya, karena gerakannya juga menyehatkan, ya kan? Gerakannya keras tapi menyehatkan juga untuk diri kami sendiri, bisa membela diri sendiri, ya, menjaga diri. Itu memang ini loh budaya, memang peninggalan dari sesepuh Indonesia buat silat. Iya. Iya. Apalagi di pusatnya, di Madiun itu, itu hampir semua pendekar semua. Iya. Mana? Saya di Indonesia. Di East Jawa, di Jawa Timur, ya. Jawa Timur. Jadi jauh sih dengan pusatnya PSHT ini. Tapi di situ juga banyak. Di situ juga banyak latihannya. Dekat dengan rumah. So 3 kali 1 minggu sampai jam 3. Iya. Teman-teman saya kan waktu itu masih remaja kan. Teman saya pacaran. Saya latihan. Wah, busy. Tapi bagus. Saya waktu itu belum kenal pacar-pacaran. Tak apa, ada silat kan. Pelatih saya ganteng sekali. Tapi cuman lihat aja. Lihat aja. Apalah, motivation untuk pergi motivation. latihan. Iya, betul. Iya. So, bila kamu start datang sini untuk jadi trainer? Jadi begini, kami sudah dari kecil ya kan. Pas di latihan itu, kami ini dididik menjadi pelatih. Kami ini dididik menjadi pemimpin. So lepas jadi warga dan Jadi waktu siswa pun kami ini dididik, jiwa kami ini dididik sebagai pemimpin, sebagai pelatih. Jadi bisa memberi contoh kepada yang calon-calonnya itu. Jadi sehabis jadi warga, kami ini udah siap untuk melatih. Iya. Jadi habis disahkan, disertifikat, kasih sertifikat, kasih janji, habis itu sudah. Jadi dimanapun ada. Kalau sudah warga PSHT artinya mereka ini bisa melatih. Dan boleh, tapi dengan persetujuan pengurus. Iya. Pengurus yang di mana-mana. Iya, pengurus yang di tempatnya masing-masing. So bila yang kamu actually datang Singapura dan start training? Habis saya sekolah di Indonesia, habis itu saya menikah. Saya ini vakum.
jadi nggak kepencak silat lagi. Habis disahkan waktu itu saya vakum. Saya menikah tahun 2000. Oke. Ya, saya menikah tahun 2000. Habis itu saya pindah. Halo Mbak. Ini juga Mbak Marga. Iya. Jadi saya pindah ke Swiss. Saya pindah ke Swiss tahun 2000 itu sampai 2009. Oh, oke. Nah, habis dari Swiss saya pindah ke Dubai. Karena pekerjaan suami saya. Pindah ke Dubai tahun 2009 sampai tahun 2011. Nah, tahun 2011 saya pindah ke Singapura. Kerja juga pekerjaan dia juga. Suami ya, pekerjaan suami saya ikut aja gitu. Sambil kursus ini, kursus itu, kursus rias, kursus rambut gitu ya. Banyak sekali. Saya juga pernah kerja di rumah sakit sebagai asisten nurse. Saya juga pernah. Singapura juga? Di Swiss, waktu di Swiss. Jadi itulah hidup, nggak tahu, banyak sekali. Tapi di Swiss dan Dubai tak buat silat lah? Oh enggak. Waktu itu di Swiss itu ada tapi bukan PSHT. Iya, jadi cuman ketemu kayak perguruan lain ya. Di Swiss. Ya, habis itu di sini 2011. Waktu itu saya masih belum tahu PSHT ada. Baru saya tahu itu tahun 2017. 17, 18. Akhir 18 awal 18. 2017 akhir. Nah, itu saya ketemu karena juga dikenalkan sama kami bilangnya satu Leting itu angkatan. Angkatan waktu kami di wisuda satu grup gitu Kak. Satu grup waktu kami latihan di wisuda sama-sama. Ya. Jadi saya ini dihubungi ini terus dihubungkan dengan mbaknya yang ada di sini, PSHT yang ada di sini dulu. Tahun yaitu 2017 akhir, 2018 awal. Baru saya datang. Terus habis itu mbak-mbak yang udah kumpul, sudah ada latihan, sudah ada. Cuman memang waktu itu masih belum resmi. Jadi sudah ada latihan ya, Mbak. Ini salah satu mbak yang membangun organisasi yang ada di sini mulai dari awal. Iya. Terus habis itu tahun 2018 diresmikan. Itu tadi pertanyaannya apa kok panjang lebar? One by one. Bagus. Banyak beli tulis. Ceritanya panjang sekali. Pertanyaannya apa? Tadi. Oh, ya lah, bila start training di Singapura. Ya itu. Betul. 2018 itu. Seneng. Hah? Oh iya, seneng. Okay, so apa yang paling mengejutkan, macam surprising? Kami nggak terbiasa terkejut. Asin macam bukan. Kalau terkejut terus tumbuh. Kayaknya gitu. Refleks. Iya. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya macam learning point gitu, macam gini rupanya gitu jadi pelatih. Jadi itu loh nggak ada terkejut, soalnya udah kalau pelatih memang yang seperti yang aku memang seperti yang saya jelaskan mulai dari awal. Jadi kami ini sudah dididik, sudah jadi terbiasa mulai dari siswa dibentak-bentak, mentalnya ini harus kamu kuat ini gini, gitu. kamu ini gini dan lain sebagainya. Itu sudah terbiasa gitu. Kami pada waktu latihan itu sudah terbiasa. Jadi kami bisa tak ada mattress. Iya, nggak ada. Adanya itu yang batu-batu sampai tangan ini tangan ini pecah semua. Kalau warga PSHT itu pasti nggak akan mulus. Tangannya masih ada bekas semua ini. Iya. Nggak akan mulus ya. Betul. Bagus. Iya.
jadi semua kuat. maksudnya gimana ya, udah nggak kaget gitu kalau maksudnya kalau ada latihan ya itu memang kami ini udah termasuk di dalamnya. Ya. Oh, so tak ada apa-apa lah macam tak surprising. Dan seperti Mbak yang sudah disahkan, Mbak yang sudah disahkan itu seperti saudara semuanya, bahkan lebih dari saudara kandung rasanya. Memang kalau di organisasi kami itu yang utama itu Yang persaudaraan. paling pertama, persaudaraan. Makanya di sini juga Erat ditulis sekali saudara. yang pertama persaudaraan. Oh. Okay, then next question. Ya, Apa yang kamu suka sekali sebagai seorang pelatih? sebagai seorang pelatih, Suka sekali macam enjoy. Ya, enjoy. semuanya Semua suka. melatih itu kami enjoy sekali. Ketemu dengan saudara kayak gini, ini kami senang sekali. Iya, biarpun nggak kenal sebelumnya. Sebelumnya nggak kenal secara pribadi. Tapi kalau sudah pakai Dan ini terus Langsung erat. langsung erat. Iya. Nggak Itu tahu yang kenapa kami suka. itu letekan itu batin itu semakin kuat gitu. Dengan siapapun. Iya. pakai uniform terus lah. Ya. Kalau lihat dari wajahnya itu kalau nggak pakai pun, kalau udah ikut latihan kayak gini, kalau udah Terasa itu juga. ada rasa gitu. Ada terasa. Rasa hati itu ada. Ya. Actually yang kalau gitu macam very close lah, tak ada macam Politik Tidak tidak ada. ada. Kita tidak Berkecimpung berafiliasi ke dengan politik. so macam kalau internal macam ada tak ada macam gaduhan gitu, ada. disagreement. Tapi Setiap manusia kan punya Ya. pendapat sendiri-sendiri. Punya pendapat masing-masing ya kan. Kalau diskusi kadang ada yang Ya ada berdebat gitu. beda. Tapi ya habis kan? itu beda ya dengan pendapatku, Ah. beda dengan pendapatku. Tapi kalau sudah ya sudah.